Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan konflik sosial antar umat beragama yang berada di Aceh Singkil. Berikut artikel yang akan saya analisis. Saya mengambil artikel tersebut dari jurnal.unpad.ac.id. Yang pertama akan kita bahas yaitu latar belakang terjadinya konflik. Untuk warga setempat yang tidak menerima hasil dialog tersebut, beranggapan bahwa warga yang mengikuti dialog dengan pemerintah daerah merupakan mereka yang bukan perwakilan dari warga yang menolak rumah ibadah tanpa izin. Mereka dianggap pelaku pembakaran satu rumah ibadah tersebut. Yang kedua, proses terjadinya konflik. Dari proses tersebut, terjadi 3 gereja terbakar dan sekitar 8.000 warga Kristiani terpaksa mengungsi akibat konflik yang kembali pecah. Karena perbedaan antar kedua umat beragama ini menjadi ancaman setiap saat dan dapat pecah kembali kapan saja. Selanjutnya, terdapat teori konflik. Konflik ini termasuk ke dalam teori konflik menurut Sujono Sukanto. Pengertiannya yaitu, dalam rangka mencapai tujuannya, setiap individu atau kelompok akan menggunakan segala cara, termasuk ancaman atau kekerasan. Pada peristiwa ini, beberapa orang membawa alat untuk menghancurkan sebuah gereja. Yang keempat, bentuk konflik. Konflik ini termasuk ke dalam konflik horizontal. Mengapa demikian? Karena konflik tersebut terjadi antara kelompok yang memiliki kedudukan sejajar, yaitu sebagai warga Aceh Singkil. Terjadinya konflik horizontal dilatar belakangi oleh perbedaan kepentingan antara umat Islam di Aceh dan umat Kristen di Aceh. Karena umat Kristen yang membangun gereja di Aceh, walaupun telah melanggar peraturan yang ditetapkan sebelumnya, dan umat Islam yang ingin menegakkan peraturan yang telah disepakati bersama. Yang kedua, diskriminasi sosial Aceh merupakan suatu daerah yang terkenal dengan warganya yang sangat religius, yaitu nuansa keislamannya yang sangat kental dan agama Islam yang sangat mendominasi. Penduduk Aceh sehingga yang minoritas tidak punya kekuatan mayoritas, dan minoritas menjadi faktor yang juga memicu akan adanya konflik karena pastilah yang mendominasi yang paling kuat dan yang minoritas selalu kalah. Yang kelima, dampak konflik. Di sini bisa kita lihat beberapa dampak konflik. Bisa kita tambahkan juga, terdapat beberapa orang yang trauma akan beribadah ke gereja. Selanjutnya yang terakhir, cara penyelesaian konflik. Yang pertama, ada kompromi. Kompromi ini bisa dilakukan dengan konsultasi dengan para pemangku kewajiban di Aceh untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak beragama dan berkeyakinan bagi seluruh warganya terpenuhi karena dijamin di dalam pasal dan undang-undang. Sebab ketidakpastian kelanjutan proses perizinan ini telah menyebabkan keresahan di kalangan warga penganut agama Kristen dan Katolik karena merasa hak untuk beribadahnya semakin terkurangi. Jika kondisi ini tidak segera memperoleh respon dari pemerintah, dikhawatirkan akan kembali terjadi ketegangan sosial di Kabupaten Aceh. Yang kedua, menggunakan cara coercion atau paksaan, yaitu terjadi melalui pemaksaan kehendak pihak tertentu terhadap pihak lain, terutama terhadap pihak yang lebih lemah. Sekian presentasi analisis konflik sosial. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.